Allahu Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Allah ini yang paling berhak kita sembah. Itu adalah Tuhan Allah yang kita sembah juga ketika kita berada di Indonesia. Bagaimana kemudian konsistensi ibadah kita dipertahankan? Mungkin Bapak Ibu di sini jam 2, jam 3 udah bangun, Masya Allah, ke masjid, tahajud, ngaji, tunggu sampai subuh, habis sholat subuh nggak sempat ngaji, ya sholat syuruk, sholat duha, baru pulang, baru sarapan. Masya Allah, hari-hari seperti itu. Ada yang kemudian bahkan ke masjid setelah makan siang, ya pulangnya ba'da isya, baru makan. Karena apa? Rasa bahagianya dalam beribadah. Perlu diketahui, yang biasa semangatnya tinggi itu seorang ibu atau ibu-ibu perempuan. Kenapa? Karena ibu-ibu itu jihadnya itu di sini. Ya, pernah ditanyakan kepada baginda Rasulullah, apa jihadnya? Apakah perempuan juga berjihad? Ya dikatakan iya, perempuan juga berjihad. Apa jihadnya? Jihadnya adalah umrah dan haji. Inilah jihadnya perempuan. Makanya perempuan itu, ya ketika diberikan kesempatan untuk bisa hadir di sini, banyak di antara mereka kemudian tuh ibadah semangatnya dalam beribadah itu Masya Allah. Kadang kami lakukan baru selesai umrah, kita habis selesai sa'i jam 3, jam 2 ya. Jam 2 baru selesai sa'i atau jam 3 baru selesai sa'i, pulang ke hotel ya. Biasanya 1 jam kemudian sudah ke masjid lagi ya, sementara yang lain pada tepar kecapean. Tapi ibu itu semangatnya, kenapa? Karena Allah memberikan kesempatan yang biasanya di rumah dia sibuk mengerjakan pekerjaan rumah, ya, memasak, memandikan anak, ya, menyediakan kebutuhan suami dan lain-lain. Tapi ketika di sini dia tidak lakukan, dia fokus untuk beribadah, ya. Dia libur untuk hal tersebut. Makanya dia tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut, dan itu adalah jihadnya. Itu adalah jihadnya. Alhamdulillah Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi. Jadi intinya di sini Bapak Ibu, konsistensi kita dalam beribadah atau biasa disebut dalam bahasa Arab istiqomah. Ya, istiqomah dalam beribadah. Istiqomah itu Bapak Ibu adalah sesuatu yang tidak dipungkiri, adalah sesuatu yang sangat berat. Ya. Bahkan ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Ya. Di ayat yang lain disebutkan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidun fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Dua ayat ini indikasi buat ini ya disebutkan di sini bahwa innal ladzina qalu, sebenarnya orang-orang yang mengucapkan, yang mempersaksikan dirinya, dia mengatakan qalu rabbuna Allah, Tuhan kita adalah Allah. Apakah cukup persaksian hanya mengucapkan rabbuna Allah atau kalimat la ilaha illallah? Tidak cukup. Summa istaqamu, kemudian dia istiqomah atas ucapannya. Bagaimana bentuk istiqomah dan ucapan? Ya, persaksian kita yang kita mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhan satu-satunya yang berhak kita sembah. Itu bagaimana indikasi kita dalam beribadahnya. Jangan kita mengakui Allah Rabbul Alamin tapi kita tidak mentaati perintahnya. Bagaimana kemudian semua perintahnya itu kita taati dan semua larangannya kita hindari. Itu poinnya. Bukan hanya ucapan la ilaha illallah tapi kemudian tidak mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berbanding lurus ucapan dia dengan hati dia dan perbuatan dia. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, dia istiqomah atas ucapannya. Dia kerjakan semua apa yang diperintahkan dan dia menjauhi semua larangan. Tatanazzalu 'alaihim malaikah, maka saat itu akan turun kepadanya malaikat. Kapan itu? Ketika datang sakaratul mautnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan tersebut, ketika orang istiqomah itu akan sakaratul maut, datang malaikat. Apa gunanya datang malaikat? Ya, memberikan kabar gembira, menenangkannya. Itulah ya. Bapak Ibu, orang sakaratul maut itu bukan hal yang gampang. Hatinya berpaling ke A ke B, kadang iblis ya menyerupai ayahnya untuk agar kemudian dia tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya orang sakaratul maut itu
ya pasti disunnahkan kepada kita untuk mentalqin. Ya, katakan la ilaha illallah, katakan la ilaha seperti itu. Ya, agar kemudian akhir kalam la ilaha illallah, agar kemudian ucapan terakhir dari ucapan dari mulutnya adalah la ilaha illallah. Kenapa? Maka akhir kalam la ilaha illallah, dan terjadi barang siapa ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah pasti masuk surga. Nah, ketika sakaratul maut, ya iblis itu datang untuk menggoda, bahkan dia datang menyerupai ibunya, orang tuanya, ayahnya. Agar apa? Agar iblis itu mau orang tersebut yang sakaratul maut mau mengikuti ucapan-ucapan diucapkan iblis tersebut. Ya, makanya malaikat turun, tatanazzalu alaihim malaika alla takhafu. Pertama dia dikatakan oleh malaikat, jangan takut. Atas apa? Ada jaminan. Jangan takut atas apa? Atas ya alam barzakh. Jangan takut tentang akhiratmu. Ya, ada jaminan masuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah takhafu. Yang kedua, Allah wala tahzanu, dan jangan bersedih. Jangan bersedih atas apa? Jangan bersedih atas apa yang kau tinggalkan, anak, sanak famili, keluarga, ya, harta, wala tahzanu. Dan yang ketiga, wa absyiru bil jannah, jika dia akan bergembira bahwasanya dia akan masuk surga. Masya Allah, 3 poin ini sangat besar. Artinya apa? Dia meninggal, ada jaminan tentang akhiratnya, ada jaminan tentang alam barzakhnya, ya, ada jaminan juga tentang keluarga sanak famili yang dia tinggalkan, dan juga ada jaminan bahwa nanti kelak ya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ya. Allah takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun, yang mana itu yang telah dijanjikan kepada kalian. Ya, Allah takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wal akhirah. Ya, bayangkan, kami adalah awliya, kami adalah pemimpinmu, kami adalah menjadi walimu kelak di dunia dan di akhirat. Ya. Hayatid dunya kehidupan kita wa bil akhirah, dan juga nanti di akhirat. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, dan bagimu apa-apa saja yang engkau inginkan diberikan. Ya. Bapak Ibu, apa yang kita inginkan kelak di surga akan diberikan. Itu sesuatu yang terbesit di hati kita. Berbeda sesuatu yang dijanjikan. Ya. Kuntum tu'adun, dan apa yang dijanjikan. Ada 2 hal, sesuatu yang diberikan, sesuatu yang kita kendaki. Kita pengennya begini, biasa baru terbesit di hati kita, di surga itu langsung datang hal tersebut. Ya, tapi ada juga sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim, yang datangnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, di sebuah riwayat hadis Rasulullah SAW bersabda tentang keutamaan orang yang selalu istiqomah. Ya. Dikatakan bahwasanya sebaik-baik amalan, khairul a'mal ya indallah ya adwamuha wa in qalla. Ya, sebaik-baik amalan atau ibadah di sisi Allah adalah adwamuha, yang sifatnya itu berkelanjutan, yang konsisten, yang istiqomah, wa in qalla, walaupun sedikit. Nah, jadi ibadah yang kecil tapi istiqomah kita lanjutkan, ya istiqomah kita lakukan, itu lebih baik di sisi Allah daripada semua ibadah yang besar tapi kita lakukan hanya sekali, ya tidak berkelanjutan. Maka dari itu Bapak Ibu, sekarang bagaimana kita pulang, kita konsisten ibadah-ibadah yang kita lakukan di Masjidil Haram, ibadah-ibadah yang kita lakukan di Masjid Nabawi, kita lakukan juga di Indonesia. Bapak Ibu mungkin berpuasa, bangunnya tengah malam, ya bagaimana sholatnya tambah, bacaan Qur'annya dan lain-lain, ya. Nah itu berkelanjutan sampai di Indonesia, dan itulah yang kemudian mengakibatkan kita disebut sebagai umroh yang mabrur. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan, ya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada yang kata yang salah itu
datangnya dari kami pribadi, dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu